Kita mulai aja ya. Sudah record? Oke. Yuk, sebelum mulai, nih kita masuk kelas pertama pembelajaran TIK. Harap semuanya udah mulai fokus ya. Ya, coba diaktifin kameranya dulu yuk. Justin, Hilean, Valencia, sama Kedrick. Oke, nah diambil buku cetak TIK-nya bab 6. Kita masuk di bagian bab 6, menampilkan presentasi. Di sini terbuat ya. Oke, nah ini kita mulai ya. Di saat ini kita bahas dulu soal ujiannya ya. Nah, kemarin di 2 minggu yang lalu ada yang masih ingat ya kalau misalnya kita ada buat kuis dadakan yang dapat nilai +2, benar ya? Dapat nilai +2 dan seperti yang saya bilang, banyak di antara kamu di kelas 6B yang mendapatkan nilainya gantung. Maksudnya gantung gimana? Misalnya 68 kurang 2 biar misalnya KKM, atau yang dapat nilai 98. Nah, kurang 2 kan jadi 100 ya. Itu biasanya itu hal yang lumrah atau hal yang biasa karena namanya manusia ya. Untuk ujian TIK ini terasa semuanya ada di dalam buku catatan atau buku cetak yang saya berikan. Nah, ini kita bahas dulu. Yang kita bahas ini adalah soal esainya aja ya. Nah, karena di esainya ini banyak sekali yang salah nih. Kita mulai. Di kelas 6B ada sekitar 11 orang yang mendapatkan nilai 100 ya. Dan ada beberapa murid yang dapat nilai 98. Nah, di sini semuanya udah tahu nggak? Kalau pilihan berganda itu kita berapa soal? 30 ya. Pilihan berganda 30. Isian berapa soal? 10. Esai berapa soal atau uraian berapa soal? 5. Poin-poinnya atau nilai setiap soal tahu nggak? Sebagai contoh, tadi pilihan berganda kan ada 30 ya, benar ya, pilihan berganda ada 30, satu soal ini berapa nilainya? Ada yang tahu? Oke, nilainya 2 ya, jadi di sini biar semua ingat, pilihan berganda soalnya 30, jika satu soal nilainya 2, 2 kali 30 berapa? 60. Isian 10 soal, nilainya itu adalah 2, 2 kali 10 berapa? 20. Jadi jika kamu benar pilihan berganda dan isian, maka kamu sudah mendapatkan nilai 80. Nah, di esai atau uraian ada 5 soal. Ini saya mau tanya dulu nih, soal agak hitung-hitungan nih. Berarti satu soal di esai atau uraian berapa nilainya? Ayo, tadi ada 80 nih. Berarti 5 soal ini semua nilainya adalah 20. Satu soal berapa nilainya? Ayo. Masa nggak ada yang tahu nih? Oke, benar ya. Satu soal itu nilainya 4, bukan 5. Oke, satu soal itu nilainya 4. Nah, di antara esainya ini banyak saya kurangin nilainya. Kenapa? Nih, saya minta sebutkan dan jelaskan. Banyak banget yang menyebutkan
menyebutkannya aja tanpa menjelaskannya. Kita bahas dulu ya. Nomor 1 ini sebutkan langkah-langkah menampilkan slide sorter. Semuanya ada di buku cetak. Nah, sudah bilang kalau misalnya di catatan nggak ada, boleh dilihat di buku cetak. Nah, yang kedua, pilihan tim lebih banyak terlihat apabila galeri diperluas. Sebutkan dan jelaskan 3 menu bagian bawah galeri. Di sini banyak banget yang salah ya. Yang ini ada enable content update from office.com. Itu ada di halaman berapa ya? Coba dibuka dulu yuk, kita bahas esainya dulu nih. Karena ini kan nilainya yang paling banyak. Enable content. Itu di halaman, ada yang tahu? Ya, dari 21 orang yang hadir di sini nih. Ada di catatan, benar ada di catatannya, tapi mungkin sekarang nggak ada bawa catatannya, jadi setanya di halaman berapa? Itu ada di halaman 50, coba dibuka ya, halaman 50 yang paling bawahnya. Oke, sesuai ya, pilihan tim yang tersedia akan lebih banyak terlihat apabila galeri diperluas. Sesuai dengan soalnya. Udah jelas-jelas soalnya seperti gini, masih ada aja yang salah. Kita lanjut ya, sesuai ya soalnya ya dengan jawabannya di buku cetak ya. Nih, 3, 4, 5 juga banyak yang salah, apalagi di nomor 5 dan 4 ini. Berbagai macam bentuk shape dapat disisipkan dalam slide, jelaskan langkah-langkahnya. Nah, kalau disebut langkah-langkahnya berarti dijelaskan ya, ada yang membuat, beberapa orang yang membuat. Cuman klik, tab, insert. Nah, kalau kayak gitu itu mana jawaban? Kalau seperti gitu ya namanya langkah-langkah. Masa langkah-langkahnya cuman klik, tab, insert. Di nomor 4 nih, tombol grup memiliki 3 pilihan menu. Sebutkan dan jelaskan apa saja. Ada yang masih ingat jawabannya apa aja? Ayo, dari catatan atau dari buku cetak nih. 4 sama 5 yang paling banyak salah pada murid-murid. Ayo, tombol grup memiliki 3 pilihan menu. Jawabannya itu adalah grup, regroup, and ungroup. Ini jawabannya. Dan banyak juga yang hanya menyebutkan. Seminta jelasin apa sih pengertian dari grup, apa sih pengertian dari regroup, apa sih pengertian dari ungroup. Ada yang masih ingat jawabannya salah atau benar? Nah, yang nomor 5. Oke, di online nih, saya tanya dulu nih. Yang saya share screen ada kelihatan nggak nih dari yang online? Coba dijawab dulu yang dari share screen, yang online ada kelihatan? Tempat saya yang dari handphone nggak ada kelihatan nih. Oke, baru kelihatan ya. Oke, kita lanjut nih. Group picture style, ini yang paling banyak juga salahnya ya. Group picture style memiliki 4 bagian, sebutkan apa aja bagiannya. Jawabannya itu adalah mengatur style, memasang dan memodifikasi bingkai, menambah efek, dan mengubah layout. Ini ada di halaman 56. Coba dibuka halaman 56. Gambar yang paling atas. 56 gambarnya yang paling atas. Di nomor 5 ini paling banyak salahnya. Kenapa? Sudah ada sesuai dari yang sefoto juga yang mana sih jawabannya group picture style. Nih, dari gambarnya ini ada kelihatan loh namanya. Dari sini ada kelihatan namanya ya. Dan saya nggak tahu kenapa banyak jawabannya yang berbeda. Kita buka satu-satu ya. Kita buka dulu, kita tes satu-satu sebagai buktinya nih. Oke. Nah, yang pertama kali mengumpulkan mengumpulkan ujian di kelas 6B itu adalah, wow,
Nilai pilihan bergandanya 22 ya dari 60 ya. Ini berarti nggak usah saya kasih tunjuk ya. Dari sini aja kita udah lihat ya, nampak nggak di sini? 22 dari 100, berarti hampir benar hanya 10-an soal saja dari 30. 15, 30, 12, 10. Hanya benar 11 soal dari 30 soal pilihan berganda. Hanya benar 11 soal dari pilihan berganda. Saya nggak kasih tahu namanya. Mengumpulkan pada jam 8.58 nih. Jawabannya titik, 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 titik. Nah, saya nggak tahu ya. Ini saya cuma mau bilang ya, memang ada beberapa di sini yang dapat nilai merah. Saya nggak kasih tahu siapa aja. Kamu ini sekarang sudah kelas 6, benar ya? Kamu kelas 6, sekarang adalah penentuan. Apakah kamu pakai baju putih biru nanti untuk semester depan, atau masih tetap pakai yang ini? Ini adalah penentuan kamu sudah kelas 6 atau kelas atas di sekolah dasar. Bentar lagi mau naik SMP. Nah, udah catatan yang panjang-panjang saya berikan, tapi jawabannya seperti begini. Ini adalah penentuan kamu ya. Dan kita ujian itu nanti bukan di bulan 6. Mungkin kalau sangat salah di bulan 5 kita nanti bakalan ujian, dan kamu itu lebih cepat ujiannya. Oke. Saya nggak paham kenapa dibuat gini, apakah nih? Paling tidak dari 100 nilainya mungkin 80% sudah ada di catatan saya berikan. Benar ya? Hampir semua ada di catatan. Mungkin kalaupun tidak ada, entah saya yang nggak buat, atau paling tidak pun di buku cetak juga ada nih. Nah, esainya salah semua ya. Bisa nggak saya kasih nilai kalau segini? Ya bisa ya, karena nggak ada jawabannya. Nih, nomor 10 jawabannya distribute horizontal, dia align text, teks, titik, nih. Text fill salah, salah. Memberikan efek pada teks yang di blok, mengatur efek, oke benar, plus 2. Salah, titik, 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 salah. Berarti nilainya 22 tambah 2, 24. Oke, saya nggak ngada-ngada ya, 24 nilainya ya. Pilihan berganda saya nggak usah periksa karena memang sudah ini ketentuannya. Tanpa saya periksa pun itu bakalan langsung ketahuan nih. Mungkin di nomor 1 pun salah nih. Oke, nanti kelihatan namanya nih. Yang merasa cepat-cepat tobat aja deh. Cepat-cepat tobat ya. Kita coba beralih ke nomor 10. Nah, ini 38, berarti hanya benar 14. 14, 15, 30, berarti sekitar 17 ya. 17 kali 2, 34. Oke, 18 benarnya, 19 soal benar di pilihan berganda. Kita lihat jawabannya nih, ini benar. Nah, ini yang saya bilang nih. Tombol grup memiliki 3 pilihan menu. Banyak sekali yang menjawab seperti begini. Send backward, send to back, nih, bring to phone, dan bring to forward. Rata-rata menjawab seperti begini. Padahal jawabannya itu hanya 3 nih. Saya minta dia nih. Tombol grup memiliki 3 pilihan. Menjawab ada 4. Berarti salah dong jawabannya. Benar nggak? Benar ya? Nah, saya minta 3 jawabannya. Memang cuma 3 jawabannya. Nah, ini kamu jelasin nanti bagian yang ini. Tapi banyak banget yang menjawab seperti begini. Nah, ini karena kamu sudah mengisinya, saya kasih tambah nilainya ya. Saya nggak bulat-bulat nolkan atau merahkan atau salahin. Jadi di sini saya kasih nilai poinnya untuk mengetik. Oke, ini yang saya bilang ya. Di nomor 4 dan nomor 5 banyak yang salah. Terkhusus di nomor 4 ini. Mau nomor berapapun kita lihat rata-rata seperti begitu. Ini jelas-jelas soalnya saya buat 3, kamu menjawabnya 4. Berarti bukan itu dong jawabannya ya. Kita lari ke nomor 18 contohnya. Nih, ini benar nih.
72 dari 100 poin. Kelihatan ya? 72 dari 100 poin. Ini benar. Picture style, kemudian, nah ini jawabannya benar. Grup apa arti grup, regroup apa artinya, ungroup apa artinya. Ini benar, klik tab insert. Ini benar. Ini benar, klik view, kemudian oke. Nanti ini saya kasih tahu siapa namanya ya. Pembukaan nih ya. Benar, ini benar. Nah ini kegunaan icon text effect nih. Jawabannya itu hanya simpel, mengatur efek pada word art. Temannya menjawab panjang sebenarnya ya karena di sini udah sama aja. Nah, 4 ukuran slide, 2 background. Ini benar semua nih. Namanya itu adalah Kailin. Oke, Kailin berarti dapat nilai 100 ya. Nih, pilihan bergandanya 60/60. Tanpa seperiksa dia memang udah otomatis. Kenapa sih di bagian pilihan berganda langsung otomatis nilainya, sedangkan isian dan uraian berbeda? Karena, nih, jawabannya itu simpel. Saya menjawabnya seperti gini, punya teman kamu jawabannya seperti gini. Jadi memang disalahin. Tapi kan nggak mungkin sesalahin ya, ini kan benar semua ya. Nah, jadi memang ginilah gunanya teknologi itu membantu manusia. Paling tidak di pilihan berganda sudah benar ya, membantu banget. Ini adalah jawaban dari temannya, dari 41 orang. Nah, berarti ada sekitar 10 orang lagi yang mendapatkan nilai 100, dan ada beberapa murid yang dapatkan nilai 98. Kenapa sih nggak dinaikin nilainya menjadi 100? Alasannya tidak mungkin. Karena kalau saya naikin kamu +2, berarti semuanya saya naikin jadi +2 juga. Benar ya? Nggak mungkin satu orang saya naikin, tapi yang lainnya tidak. Jika nilainya 100, berarti 102, gitu. Kan nggak mungkin. Terakhir, 41 nih. Nah, nilainya 24 untuk pilihan berganda. Jika benar pun isian sama uraiannya 40, ini masih remet. Benar ya? Isian tadi +20, esai +20, 40 ya. 40 tambah 24, 64. KKM kita 70. Oke, ini pun pasti telat ngumpulin nih. Udah beberapa hari nih. Oke, nah ini rahasia kamu tetap aman, siapa namanya. Tapi yang mendapatkan nilai merah kali ini, ya wes gitu aja ya. Coba sedikit berubah, kamu bentar lagi sudah mau naik ke jenjang yang lebih serius lagi. Nggak terasa kita bentar lagi udah naik ke kelas 7. Ada yang terasa di kelas 6? Maksudnya udah hampir setahun? Nggak ada ya, serasa kayak belajar ngangguk-ngangguk gini-gini, ditanya ngerti gini-gini, udah mau naik kelas 7 aja. Benar ya? Nah, jadi di sini coba lebih serius lagi ditingkatkan. Serasa pun dari catatan saya berikan itu pun sudah ada, tapi jawabannya yang gimana-gimana nih. Jawaban singkat, fungsi line left. Temannya menjelaskan seperti gini. Ini bilang tadi. Oke, untuk ujiannya kamu tunggu aja gimana hasilnya, kita lanjut pembelajarannya. Oke? Ada yang mau ditanyain tentang ujiannya? Atau misalnya jawabannya ini, atau misalnya gini nih, nomor pilihan, di bagian esainya ini ada yang mau komplain nggak? Kok jawabannya ini, kenapa bukan ini? Ada yang komplain? Atau semuanya sudah pas? Pas semua ya. Oke, kita lanjut pembelajarannya. Ya, dari 22 orang yang hadir, apain dulu, diaktifin dulu kameranya nih. Yang pakai laptop angkat tangan kayak biasa ya. Nah, ini kamu kan nanti mau naik ke kelas 7, benar ya? Di semester depan, kalau saya nggak salah, udah ada mulai lagi, kita bakalan masuk 100%.
Untuk sekarang di beberapa kota Medan, anak SMP dan anak SMA sudah 100%. Semuanya masuk. Untuk anak SD mungkin masih belum ya. Apalagi nanti kamu contohnya naik di semester 8 kelas 7 ya. Berarti mungkin sudah 100%. Dan kita di sini sudah boleh memakai lab karena COVID sekarang sudah mulai banget menurunnya ya. Yuk diambil buku cetak tiknya, dibuka halaman 65 tadi, halaman 65. Kita belajar bagaimana membuat efek pada animasi slide. Oke, kita lanjut. Kita lanjut pembelajarannya. Di sini saya share screen. Ini berarti nggak ada masalah lagi ya. Saya close ya. Oke. Nah, untuk membuat animasi, saya mau tanya dulu sebelumnya, di antara yang hadir saat ini 24 ya. Wow, nambah lagi. Tadi ada 24 tambah 2, 6, 7, 8, 9. 3, 6, 7, iya. Berkurang lagi ya. Nah, di antara 30 orang ini pernah mendengar atau menyebutkan kata animasi tidak? Tahu ya animasi ya. Kalau saya tanya animasi itu apa nih? Animasi itu apa? Atau siapa di sini yang suka nonton animasi? Film animasi. Nah, film animasi contohnya apa? Boleh sebutin sama saya? Film animasi contohnya apa? Seperti Doraemon animasi tidak? Animasi, Upin Ipin dan lain sebagainya nih. Pertanyaan saya, animasi itu apa? Ayo, Maxi, apa nih arti animasi itu apa? Ayo, ada yang bisa jawab? Gimana? Terlalu panjang, coba dipersingkat lagi. Sudah hampir benar, tapi masih belum pas. Oke, nah itu yang jawaban paling benar. Animasi itu adalah gambar bergerak. Oke, berarti animasi itu adalah gambar bergerak. Jadi di sini kita akan membuat si bagian yang sudah kita kerjakan ini, gambar berbentuk film sah, itu juga benar ya, berbentuk film, berarti film itu kan gambarnya itu bergerak ya. Nah, kalau kamu perhatikan nih, kalau saya suruh baca-baca lagi, nggak bakalan habis ya. Nih, kalau kamu perhatikan, kamu lihat di bagian animasi ini, punya dia berwarna abu-abu seperti gini. Kalau di buku berwarna apa? Dari halaman 65, warnanya hijau ya, dan bisa diklik nih. Punya nggak bisa diklik. Ada yang tahu kenapa tidak bisa diklik? Ayo. Karena belum ada gambarnya Nah, ini ada gambarnya nih. Tapi saya nggak bisa klik animasinya. Ada yang bisa sebutin? Kenapa? Karena udah ada animasinya. Belum tepat juga nih. Yang bisa jawab saya kasih tambah nilai nih. Kenapa ini animasinya saya tidak bisa pakai, sedangkan di buku cetak bisa nih. Kelihatannya warnanya ini saya nggak bisa klik-klik nih. Padahal ada gambarnya, udah ada ketikannya. Karena harus klik gambarnya dulu ya? Oke, yang jawab siapa tadi tuh? Maksi ya? Siapa yang jawab tuh? Itu benar ya? Jawaban simpelnya adalah karena kita belum memilih objeknya. Kita menyuruh gambarnya bergerak, tapi kita belum pilih atau belum kita klik objeknya. Sama seperti gini, saya suruh, hey di kelas 6B dari yang offline, coba hidupin lampunya. Nah, kalau misalnya saya masih belum tunjuk siapa orangnya,
biasanya orang tersebut tidak akan bergerak. Ah, bukan saya kok disuruh, contohnya gitu ya, sama juga seperti gini. Oke, Maksi ya. Nah, jadi di sini kita klik dulu objeknya. Kita klik dulu objeknya seperti gini, maka dia akan langsung terbuka. Kelihatan ya? Ulangin, kalau saya nggak klik objeknya, dia seperti gini, nggak bisa diklik. Kalau misalnya saya klik, nah dia akan langsung muncul. Nah, di bagian ini, yuk boleh dipraktekin ya, buat yang pakai laptop, di bagian ini ada 4 bagian. Ada entrance, emphasis, exit, dan si motion pad. Saya tunjuk satu-satu nih. Saya buat gambarnya di sebelah sini aja. Biar kelihatan. Nah, ini contohnya. Nampak ya? Maka gambarnya itu akan bergerak seperti gini atau swivel. Nih. Oke. Nah, ini kalau misalnya si entrance. Kalau emphasis gimana, Sah? Nih. Oke. Kalau exit itu begini. Nampak ya? Nah, pertanyaan saya selanjutnya nih. Exit itu artinya apa? Exit artinya apa? Keluar, benar ya? Exit artinya keluar. Nah, kalau di sini kenapa namanya itu adalah exit? Itu bisa kamu lihat, jawabannya ada di buku cetak halaman 66. Nah, di halaman 66 yang paling bawah, halaman 66 yang paling bawah, entrance sama exit itu adalah kebalikannya. Kamu lihat ya, kalau entrance itu seperti gini, dia dari menghilang kemudian muncul. Nih, entrance ya. Dia dari menghilang kemudian muncul. Nih, dari bawah naik. Sedangkan kalau exit dia dari dalam kemudian menghilang. Paham nggak sampai situ? Kebalikannya ya, entrance itu kalau saya suruh baca mungkin nanti nggak sempat. Kalau entrance itu nih, dari menghilang naik ke atas masuk ke sini. Kalau exit itu dari yang ada kemudian menghilang. Nah, oke. Dari yang praktikum ya, boleh bisa dipraktekin nggak nih? Atau masih belum ngerti gimana cara memasukin gambar dan lain sebagainya, masih belum paham? Saya baca ya atau gimana? Entrance itu, coba semua fokus ya di halaman 66. Misalnya ada 2 gambar dalam satu slide, tapi mau buat animasinya dua gambar, bisa nggak, Jawabannya bisa. Kamu mau buat 2 gambar dan banyak animasinya pun juga bisa. Seperti contoh ya, saya copy paste aja ini. Nih ada 2 gambar ya, saya kecilin satu, sama satu lagi saya kecilin, biar lebih nampak perbandingannya nih. Oke, ini ada 2 gambar. Yang satu sepakai sebagai ini fly in ya. Nah, ini entrance, sedangkan ini kebalikannya, kita pakai yang exit, fly out. Nih, kebalikannya ya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat nih. Oke, kalau dari Zoom jadi nggak jelas. Nah, yang tadi saya buat fly in atau entrance, dia menghilang gambarnya ya, benar ya? Nah, saya klik tanda panah, baru dia muncul. Kalau saya klik satu lagi, yang satunya turun. Berarti kebalikannya. Kelihatan ya? Jelas ya? Nih, yang satu naik, yang satu turun. Kebalikannya. Sedangkan kalau yang ini, emphasis ini, tujuannya itu adalah untuk memfokuskan gambarnya. Seperti contoh menjadi gini. Oke, tidak kelihatan ya? Kita coba cari yang lebih jelas. Nih, gambarnya bergerak yang menandakan kalau misalnya itu menjadi fokusnya. Emphasis, menentukan efek animasi yang memberikan fokus terhadap objek tertentu. Jadi objeknya ini akan memperbesar seperti tadi nih.
Coba kita buat yang lain. Nah, ini gambarnya bisa menjadi kiri kanan seperti gini. Nah, dan itu ada penjelasannya semua di buku cetak. Sampai sini, bagian A kita sudah habis. Kalau kita membacanya, kita nggak bakalan sempat. Sampai sini, ada yang mau ditanyain? Paham semua? Paham ya? Yo, ngangguk-ngangguk gini aja ya. Kita mulai semester depan baru bisa pakai lab komputer. Entah kamunya seharap di sini di kelas 6B, di sini semua, biar kita bisa lanjut pembelajarannya. Yuk, coba satu orang boleh dipraktikum nggak nih? Kamu masukin gambarnya yang gimana-gimana juga boleh, asal jangan gambar yang aneh-aneh. Ada yang mau praktikum? Yang pakai laptop saya lihat ada Joytan, Karisa, Kristabel, Maxi, Kenzi. Oke, Maxi yang ke tangannya boleh dipraktekin ya masih. Kamu boleh mau pakai bagian yang mana-mana aja. Untuk motion pad nanti kita akan bahas karena itu lanjutannya. Ya, coba kamu praktekin ini Maxi. Nah, yang pertama coba masukin gambarnya dulu nih. Nggak usah ada tulisannya atau ketikannya nih. Cara masukin gambar, ingat semua ya. Insert, kemudian picture. Oke, kamu pilih aja gambarnya yang menurut kamu bagus. Entah gambar muka kamu tuh, atau yang baru itu juga boleh. Atau yang mana, yang dari situ aja. Oke. Nah, itu di-insert, gitu caranya untuk masukin gambar ya. Kemudian coba gambarnya diperkecil. Diperkecil dulu gambarnya Maksi. Tapi jangan kecil kali ya. Oke, taruh ke tengah. Letakin ke tengah, iya, animasi. Nah, kemudian kamu buat saja. Nah, nampak ya kelihatannya gampang banget loh. Hanya klik-klik saja mungkin. Oke, seperti begitu. Nah, jadi coba kamu buat dua gambarnya lagi, Maksi. Oke, udah di end. Ya udah nggak apa-apa. Nah, kita sampai di sini dulu. Coba diaktifin kameranya, semua absensi dulu ya. Diaktifin kameranya, kita mau absensi dulu. Berkurang terus orangnya. Oke, nah ini kita sampai di sini. Kita berjumpa di minggu depan dan bye-bye.